Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan ini. Bang Kowi request tips dong menjalani dinas di luar pulau seperti saya nanti rumah di Jawa Tengah. Alhamdulillah lolos penempatan di NTT PUPR. Tips nyari kos dan menjalaninya. Saya belum beristri juga. Di sana nggak ada saudara, tapi saya mau dan siap penempatan jauh dari rumah. Tipsnya dong Bang Kowi. Kemudian pertanyaan yang kedua, izin Bang, boleh kami minta dibikinkan video masalah kapan kami kerja CPNS atau P3K dimulai? Soalnya pasti banyak kawan-kawan yang di luar daerah tapi bingung mau pindah kapan ke lokasi kita kerja. Ya prediksi aja. Hehe. Semoga dibikinkan videonya. Amin. Oke teman-teman, jadi saya akan membahas terkait dua pertanyaan itu. Sebenarnya banyak juga pertanyaan yang sama. Jadi mereka ingin dibuatkan tips bagaimana menjadi calon ASN di perantauan. Nah, langsung aja mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi video ini khusus untuk teman-teman yang bakal jadi perantau atau bekerja di luar domisili ya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu jadi disclaimer ya, bahwa saya ini bukan perantau, saya asli dari Jombang dan bekerja di daerah Jombang karena waktu itu saya juga sengaja memilih di daerah saya sendiri, yaitu Jombang. Tapi di tempat saya banyak sekali teman-teman yang mereka itu merantau ke daerah saya. Jadi ada yang dari luar kota, ada yang dari luar provinsi, bahkan luar pulau juga ada banyak. Nah, karena pertanyaan ini sangat menarik, akhirnya saya tanya ke mereka. Jadi informasinya sebenarnya dari mereka nih. Dan di sini saya akan bagikan bagaimana tips mereka menjalani masa-masa sebagai perantau untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita bahas. Baik teman-teman, untuk yang pertama ini saya akan membahas kira-kira kapan sih nanti teman-teman mulai bekerja. Perihal ini sebenarnya saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak bisa memprediksi ya, karena setiap daerah, setiap instansi itu variatif. Yang jelas, kemungkinan terbesar semuanya akan beres untuk penetapan NIP-nya atau SK-nya dibagikan adalah setelah Lebaran. Karena habis ini kita sudah masuk di bulan Ramadan nih, jadi mungkin panitia itu banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mereka harus off nih ketika cuti, apalagi cuti Lebaran itu panjang banget. Jadi dengan pekerjaannya segitu banyak, kayaknya kalau dikebut di bulan Ramadan juga tidak memungkinkan. Apalagi ketika nanti mengundang para peserta untuk menerima SK-nya di bulan Ramadan juga nggak mungkin. Jadi logikanya adalah kemungkinan besar setelah Ramadan. Nah, kapan tepatnya? Kita nggak ada yang tahu, bisa di bulan Maretnya, mungkin di bulan Aprilnya, mungkin bisa juga di bulan Juninya mungkin ya, tapi kita nggak tahu juga. Yang jelas, yang pasti setelah selesai bulan Ramadan. Yang jelas teman-teman nanti silakan aja pantau terus untuk Instagramnya BKN ya. Jadi di situ BKN pasti akan selalu membuat laporan-laporan terkait penetapan NIP-nya. Yang jelas, saya sampaikan berkali-kali bahwa teman-teman nanti boleh mulai survei ketika di penetapan NIP-nya itu disampaikan di formasi teman-teman tuju atau di instansi teman-teman itu sudah penetapannya itu hampir 100% selesai gitu ya teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman memantau dan kelihatan tuh di instansi teman-teman udah hampir selesai, mungkin itu waktu yang pas buat teman-teman langsung menuju ke lokasi untuk survei-survei. Nah, selanjutnya nih, kalau sudah membahas tentang waktu kapan kira-kira teman-teman bekerja nanti, selanjutnya adalah bagaimana perihal hunian. Nah, ini yang menarik ini, karena paling banyak yang bertanya tentang hunian. Kira-kira nanti beli rumah ataukah ngekos ataukah ngontrak gitu ya. Nah, langsung aja deh, kita akan bahas tentang huniannya buat para perantau nih. Yang pertama, ini teman-teman ya, buat teman-teman yang belum yakin kalau teman-teman bakal tetap stay di situ selamanya. Jadi, teman-teman masih ada kemungkinan untuk mutasi nih. Jadi, buat teman-teman yang belum yakin, maka sarannya adalah yang pertama, ini untuk teman-teman yang single, yang belum menikah, atau mungkin yang sudah menikah tapi cosplay single alias LDR ya, jadi di tempat kerja itu sendirian. Maka sarannya adalah yang pertama, kalau teman-teman misalnya termasuk orang yang butuh privasi, jadi butuh ruang privasi ini ya, maka ya satu-satunya jalan adalah ngekos, oke? Dan ngekos itu harganya sudah template, sudah paten. Jadi nggak bisa saya kasih tips bagaimana cari kos yang ini dan itu gitu ya. Jadi ya solusinya adalah kos, silakan kos itu harganya standar, mungkin kalau ada kamar mandi dalam mungkin sekitar 700 ke atas, yang menyesuaikan dengan pasaran di daerah masing-masing gitu ya. Jadi silakan aja ngekos yang butuh ruang privasi gitu ya. Kalau misalnya butuh ruangan lebih gede dan punya uang lebih ya silakan kontrak rumah gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya kos itu lebih enak dan lebih praktis gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak begitu butuh privasi ya, jadi tidak butuh privasi terlalu lebih dan enjoy-enjoy aja kalau dengan rame-rame orang, maka saya sarankan ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman saya yang merantau di daerah saya.
Jadi mereka itu rame-rame, jadi mereka kan ada grup ya, jadi mereka ada grup, mereka akhirnya apa ya, janjian gitu sama teman-teman yang lain, bahkan dari instansi yang berbeda nggak masalah, pokoknya mereka sama-sama merantau di daerah yang sama, kebetulan di daerah saya yaitu daerah Jombang gitu ya, mereka bekerja sama, akhirnya mereka mencari kontrakan bareng. Nah ini mereka lebih hemat akhirnya, jadi dalam satu kontrak itu dihuni beberapa ASN gitu, dan akhirnya mereka pakai sistem patungan, dan itu lebih hemat daripada mereka harus ngekos itu ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan cari kontrakan. Nah bagaimana caranya sistem cari kontrakan? Nah ini saran ini dari teman-teman saya yang sudah berpengalaman ya. Jadi nanti teman-teman kalau nyari kontrakan, biar dapat harga yang oke, yang apa ya, tidak terlalu mahal, saran yang pertama adalah jangan sampaikan kalau teman-teman adalah seorang ASN, oke? Jadi bilang aja teman-teman adalah pekerja baru di daerah tersebut yang bakal bekerja gitu ya. Jangan bilang kalau statusnya adalah CPNS ataupun P3K, jangan. Karena teman-teman saya mengatakan bahwa ada standar ganda gitu dari warga. Kalau misalnya ngekos itu adalah yang cari kontrakan adalah orang yang statusnya adalah ASN, itu kan dianggap ASN kan gajinya gede gitu ya. Maka harganya bisa jadi akan dimahalkan. Jadi sarannya dari teman-teman tuh jangan bilang kalau ASN, bilang aja pekerja biasa gitu ya. Jadi agar harganya itu normal gitu loh, yang harganya semula misalnya di rumah tersebut 1 tahun itu adalah sekitar 7 juta, ya tetap 7 juta gitu loh. Kalau teman-teman ngakunya ASN, maka bisa aja itu nanti harganya dinaikkan gitu. Itu untuk tips yang pertama. Kemudian tips berikutnya adalah ketika nyari lokasi, jangan bilang kalau butuh lokasi yang dekat. Jadi ya nggak usah membahas lokasi kerja lah pokoknya ya. Jadi jangan bilang bahwa oh ini rumahnya deket sama lokasi kerja saya Bu, misalnya gitu. Jangan. Jadi jangan bilang lokasi kerja dekat, karena biasanya jarak itu akhirnya akan menentukan standar ganda juga dari pemiliknya. Jadi ya ketika cari ya udah cari aja seperti orang yang nggak butuh-butuh banget gitu loh. Jadi yang stay cool, bilang mau cari kontrakan gitu, dan ini berapa harganya, udah gitu-gitu aja. Itu teman-teman ya untuk tipsnya mencari rumah kontrakan agar dapat harga yang standar gitu, bukan harga yang dinaikkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya nih buat teman-teman yang mungkin berkeluarga, maka ya salah satunya jalan adalah ya tetap sama ngontrak, cara nyarinya juga sama seperti yang tadi ya. Cuman buat teman-teman misalnya nih yang punya keyakinan bakal stay di situ selamanya, karena aku siap nih jadi orang perantauan dan menetap di daerah pekerjaan, ya monggo silakan, berarti kan nggak ada kemungkinan mutasi gitu ya. Jadi silakan beli rumah, konsepnya juga sama ketika nyari kontrakan. Jadi saya juga punya teman yang beli rumah di sini, konsepnya sama. Jadi nggak usah bilang kalau statusnya adalah ASN, ya bilang aja lagi nyari rumah gitu. Kalau tanya pekerjaan ya bilang aja kerja apa gitu ya. Jadi nggak perlu detail amat disampaikan kalau teman-teman adalah seorang ASN. Atau kalau bisa teman-teman, kalau bisa nih yang sudah berkeluarga, mungkin tahap awal adalah ngontrak dulu. Nah, sambil teman-teman proses pengenalan atau mengenal lingkungannya, otomatis juga masyarakatnya gitu ya. Bagaimana caranya ya teman-teman ketika kontrak itu ya kenal dengan masyarakat, atau mungkin rekan-rekan guru. Jadi ketika sudah mengenal semua orang di situ, akhirnya mungkin minta rekomendasi lah rumah-rumah. Akhirnya kan bisa dibantu oleh teman-temannya yang di daerah tersebut, atau mungkin masyarakatnya ketika kontrak untuk dicarikan rumah yang harganya itu juga bisa standar gitu ya. Jadi teman-teman itu yang sudah berkeluarga yang rencananya mau langsung stay di situ, yang jelas pokoknya kalau perihal rumah, kalau mau beli silakan, tapi kalau bisa teman-teman sudah punya backingan orang-orang situ lah, jadi biar dapat harga yang sesuai dan standar. Selanjutnya terkait barang apa yang dibawa nih buat teman-teman. Nah, barang dibawa nanti otomatis ya seragam. Nah, kalau pertanyaannya kan banyak yang bertanya tuh, seragamnya nanti kita beli sendiri ataukah dapat? Ya rata-rata memang kita beli sendiri gitu ya, sudah silakan beli sendiri. Cuman masalahnya banyak teman-teman yang nggak ngerti ya di kantornya nanti seragamnya yang model apa, kekinya warna apa, kemudian apa aja gitu kan. Nah, kalau terkait itu ya silakan langsung bisa hubungi instansinya, atau mungkin cek di website instansinya. Di situ kan pasti ada dokumen-dokumen galeri foto gitu ya. Itu mungkin bisa diamati untuk seragamnya gitu ya. Kemudian adalah berkas-berkas terkait ya kayak berkas yang diunggah di RH lah ya, seperti ijazah teman-teman mulai dari jenjang paling bawah sampai ke tinggi, kemudian berkas yang kan itu di bawah. Atau kalau mungkin ribet membawanya, teman-teman bisa men-scan-nya, nanti scan-nya ini disimpan di drive. Jadi sewaktu-waktu kalau kepegawaiannya butuh, teman-teman nggak bingung, nggak usah langsung ngoling di rumah, jadi tinggal ngeprint aja tuh file scan yang sudah ditaruh di Google Drive teman-teman. Karena itu pasti akan butuh buat nanti teman-teman ketika masuk di lokasi kerja untuk arsip sekolahnya,
yang menjadi guru atau untuk arsip kantornya yang bekerja di kantoran, itu pasti akan butuh ditarik itu. Kemudian ketika nanti ada pengusulan pengusulan kartu pasangan ya, karis atau kartu istri atau kartu suami, itu pasti akan ditagih juga. Kemudian bagi yang CPNS ke PNS nanti berkasan pasti juga butuh berkas-berkas yang lain juga. Jadi biar nggak ribet, berkas-berkas penting semuanya di-scan, ditaruh di Google Drive. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih adalah perihal adaptasi ya teman-teman. Kita udah tahu ya, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa beda kota itu beda cara, itu sudah pasti. Mungkin teman-teman juga sudah paham lah, saya di sini tidak terlalu banyak memberikan tips atau mengguru ya. Yang jelas teman-teman harus tahu konsep yang namanya beda kota beda cara. Yang jelas oleh karena itu ya teman-teman, ketika mau ngapa-ngapain ya harus tahu dulu nih, harus berhati-hati. Atau yang paling simpel teman-teman, jangan sungkan-sungkan bertanya. Oke, kalau mau ngapa-ngapain bertanya dulu gitu ya. Jadi jangan langsung gerusa-gerusu melakukan sesuatu gitu ya. Misalnya menempati rumah baru nih, di sini biasa nggak kalau kita ngadain tasyakuran misalnya untuk memasuki rumah itu? Kalau terbiasa ya silakan, kalau nggak terbiasa ya udah nggak usah ngadain tasyakuran, ya silakan langsung aja bagi-bagi kayak bingkisan ke tetangga-tetangga gitu ya. Yang jelas beda kota beda cara, jadi teman-teman ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya agar tidak salah kaprah ketika melakukan segala hal aktivitas yang mungkin aja itu berbeda dengan lokasi di situ ya. Nah teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Jadi terkait kapan masuk kerjanya variatif, saya prediksi ya setelah Lebaran. Kemudian terkait rumah hunian, silakan kalau yang tidak yakin bakal menetap di situ alias punya keinginan untuk mutasi, ya silakan bisa ngekos kalau yang butuh privasi. Kalau yang nggak begitu butuh privasi ya silakan ngontrak rame-rame agar lebih hemat itu ya. Karena sudah berkeluarga ya silakan ngontrak dulu. Kalau sudah punya keinginan menetap ya silakan mungkin sebelum membeli atau mencari sendiri punya backingan lah, punya pendamping untuk mencari rumah. Kemudian barang dibawa apa ya otomatis seragam. Kemudian berkas-berkas itu yang paling penting ya. Berkas-berkas itu agar lebih praktis, bisa di-scan, dimasukkan di file Google Drive. Kemudian cara beradaptasi adalah ya silakan paling cepat adalah jangan malu untuk bertanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang bakal menjadi perantauan gitu ya di daerah orang untuk menjadi seorang ASN. Selamat buat teman-teman, semoga proses sekarang itu pemberkasannya, isi daerahnya itu bisa lancar. Dan sorry saya sekarang agak jarang balesi komentar teman-teman karena komentarnya sama aja gitu ya, saya sampai capek ya. Jadi teman-teman silakan tonton aja video-video saya sebelum-sebelumnya yang membahas tentang pemberkasan. Yang jelas satu hal yang paling terpenting adalah kalau ada kesalahan-kesalahan data di data sekunder, nggak perlu dibikin pusing, oke? Kalau ada kesalahan di primer, silakan diperbaiki. Kalau sudah terlanjur mengakhiri, nggak usah dipikir pusing juga, karena nanti pasti akan ada masa perbaikan dari BKN-nya. Oke, itu kata kuncinya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa lebih tenang dan bisa menjalani hidup dengan normal kembali, tidak perlu riskan atau overthinking gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau bermanfaat, silahkan di-share juga ke teman yang lainnya. Oke, jangan lupa subscribe channel saya Bang Kowi, dan terima kasih, sampai jumpa.